Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS, dan kisah antara Miftah dan Ki Jalu. Ini makin seru aja kisahnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri hilangnya tongkat sakti milik Ki Jalu. Ki Jalu berdiri berkacak pinggang, menatap nanar ke arah depan, di mana ia melihat pertarungan antara Gandarwa Wiyasa dan para penjaga di luar rumahnya yang sedang berlangsung. Ki Jalu begitu geram ketika ia melihat secara langsung 4 penjaga lapis keduanya yang berupa 2 sosok pocong hitam dan kuntilanak merah sudah berhasil ditumbangkan oleh Gandarwa Wiyasa. Ki Jalu terlihat semakin geram saat tahu jika bekas anak buahnya itu kini malah berkhianat padanya. Sungguh semua itu di luar dugaannya, karena selama ini sang Raja Genderuwo dari hutan Sancang tersebut adalah salah satu abdi yang paling setia dan begitu berbakti padanya. Bahkan bisa dikatakan Gandarwa Wiyasa juga merupakan salah satu sosok jin perewangan andalan dari Ki Jalu, karena memang memiliki kesaktian yang jauh lebih bagus dibandingkan jin-jin perewangan miliknya yang lain. Kurang ajar maneh Gandarwa Wiyasa, berani-beraninya berkhianat sama Aing dan menghabisi para penjaga lapis kedua rumah Aing. Aneh sungguh tolol kalau sampai berpihak pada musuh Aing. Lihat saja nanti. Aing akan memberikan hukuman yang sangat berat buat maneh Gandarwa. Tandas Ki Jalu yang begitu geram kepada sosok Gandarwa Wiyasa. Kedua tangannya terkepal. Sosok Ki Jalu bukanlah sekedar pepesan kosong sampai ia diberi gelar sebagai Raja Santet dari Tanah Pasundan, karena memang ia dikenal memiliki banyak kemampuan santet. Dan kini meskipun hanya terpasung tegak dan memperhatikan dari jauh, tapi diam-diam Ki Jalu mulutnya mulai merapalkan mantra. Dengan kondisi fisik dan ilmu kanuragan yang sudah pulih kembali, Ki Jalu kini sudah bisa kembali memaksimalkan seluruh kemampuannya. Jangan senang dan bangga dulu maneh Gandarwa Wiyasa karena menjadi pengkhianat. Aing tidak akan tinggal diam. Kita lihat saja nanti. Kita lihat. Tubuh busukmu akan Aing jadikan pancang tambahan untuk rumah bagian depan Aing. Kata Ki Jalu dengan senyum sinis. Tak lama setelah Ki Jalu merapalkan mantra, ia pun lalu memejamkan kedua matanya setelah sebelumnya mengambil posisi bersila. Lalu satu tangan kanannya perlahan terangkat ke atas dan membuat gerakan memutar ke kiri dan ke kanan. Awalnya gerakan tangan kanannya itu perlahan, namun semakin lama semakin kencang seiring gerakan mulutnya yang juga semakin kencang dan cepat merapalkan mantra yang dibacanya. Kemudian Ki Jalu pun membuat gerakan baru. Tangan kanannya seperti sedang mencipratkan sesuatu ke arah udara, namun dengan gerakan beraturan seperti orang yang sedang mencipratkan air ke tanaman.
Setelah semua itu usai, Ki Jalu pun mulai membuka kedua matanya sementara satu tangannya yang lain yang tadi terkepal spontan ia buka. Tak lama kemudian, dari dalam tangannya itu keluarlah ratusan semut berwarna merah mirip semut rangrang yang berhamburan keluar, akan tetapi langkah mereka menuju satu titik seperti ada yang menjadi pemberi petunjuk harus ke arah mana mereka berhenti. Sebuah seringai penuh arti pun tersungging di bibir hitamnya. Jangan coba-coba maneh bersikap sombong di hadapan aing Gandarwa Wiyasa. Semua ilmu kanuragan yang maneh miliki masih belum seujung kukunya ilmu kanuragan milik aing. Sekarang saatnya maneh aing habisi, biar jadi pelajaran buat yang lain, supaya jangan coba-coba berkhianat pada Ki Jalu, si Raja Santet. Tawa Ki Jalu pun bergema di tempat itu. Tak jauh dari tempat Ki Jalu, Dewi Arum masih sibuk melawan 4 penjaga lapis ketiga rumah Ki Jalu yang berwujud sosok manusia tanpa kepala. Dewi Arum sedikit kerepotan karena sepertinya para penjaga lapis ketiga ini memiliki semacam ilmu kekebalan mirip ajian rawa rotek, di mana ketika Dewi Arum yang ketika bertarung berubah perwujudannya menjadi sosok ular berwarna hijau berhasil menggigit salah satu bagian tubuh sosok tanpa kepala tersebut. Begitu potongan tubuh yang digigitnya itu jatuh ke tanah secara mengejutkan, melesat kembali terbang menyatu dengan bagian tubuh yang semula. Pada awalnya, Dewi Arum menyangka kalau itu adalah akibat dia yang kurang kuat menyalurkan energi tenaga dalamnya ketika menggigit bagian sosok tanpa kepala tersebut. Namun, ketika ia sudah benar-benar menyalurkan kekuatan sepenuhnya hingga keluar keringat di sekujur tubuh ularnya, hal yang sama justru malah kembali terulang. Hal ini sungguh di luar perkiraan dari Dewi Arum yang pada awal pertarungan sempat menganggap remeh keempat lawannya hanya karena mereka berstatus jongos Ki Jalu. Kalau begini terus, energi kanuraganku akan cepat habis terserapanya untuk menghadapi keempat sosok tanpa kepala ini. Aku jadi tidak bisa menyimpan energi untuk menghadapi si keparat Jalu itu, keluh Dewi Arum dalam hatinya, seraya kembali mencoba membelit tubuh salah satu sosok tanpa kepala itu dan menggigit bagian lehernya. Pertarungan ini cukup menguras tenaga Dewi Arum. Dia pun terus mencoba memutar otak agar bagaimana caranya agar ia bisa membuat keempat penjaga dengan sosok tanpa kepala itu bisa dibinasakan dengan segera agar tidak terus-menerus menguras energinya. Tak bisa ia pungkiri, ia juga mulai merasa kelelahan. Bahkan Dewi Arum tidak bisa membayangkan seandainya tadi dia ketika bertarung tidak dibantu oleh sosok Gandarwa Wiyasa. Kurang ajar, mereka sepertinya memiliki ilmu kebal mirip rawa rontek yang tidak bisa dilumpuhkan dengan ilmu apapun. Sepertinya aku tahu kelemahan ilmu sejenis itu. Aku harus terpaksa minta bantuan kepada Gandarwa Wiyasa untuk membantu membasmi cecunguk-cecunguk ini, rutuk Dewi Arum dalam hatinya. Lalu ketika Dewi Arum memiliki kesempatan, ia pun langsung melompat ke arah sosok Gandarwa Wiyasa yang tadi terakhir sedang beristirahat sejenak untuk memulihkan energinya. Dewi Arum hendak meminta kepada anak buah Ki Jalu yang sudah berkhianat itu untuk membantunya mengikat keempat sosok tanpa kepala tersebut agar lebih bisa mudah dibinasakan. Karena Dewi Arum juga tahu kalau salah satu kelemahan ilmu rawa rontek itu adalah tidak boleh berpijak di tanah. Kalau bisa, posisi pemilik ilmu hitam tersebut harus digantung agar kesaktian ilmunya bisa dilumpuhkan dan pemilik ilmu itu bisa lebih mudah untuk dihabisi. Akan tetapi, betapa terkejutnya Dewi Arum ketika melihat Gandarwa Wiyasa kini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuh besarnya yang dipenuhi oleh bulu-bulu lebat berwarna hitam itu sedang dalam kondisi terlentang beralaskan tanah. Akan tetapi, seluruh tubuhnya baik pun tangan dan kaki terikat oleh sebuah tali berwarna coklat tua seperti terbuat dari akar pohon.
Tali mirip akar pohon itu begitu kuat membelit tubuhnya hingga Gandarwa Wiyasa kesulitan untuk bernafas, dan talinya seolah seperti tertanam ke dalam tanah karena Dewi Arum tidak menemukan ada satupun pepohonan besar yang ada di sekitaran tempat itu. Sedangkan wajah Gandarwa Wiyasa terlihat berlubang dan penuh luka gigitan berwarna merah, dikerubuti ratusan hewan kecil mirip semut rangrang. Namun kalau diamati dari ukuran dan bentuk hewan mirip semut rangrang tersebut persis seperti hewan yang keluar dari tangan Ki Jalu setelah tadi ia sempat berkomat kamit membacakan mantra. Dewi Arum merasa terenyuh kala melihat tubuh besar milik Gandarwa Wiyasa itu yang terlihat hanya bisa mengerang kesakitan. Sampai akhirnya tak lagi terdengar suara rangan kesakitan darinya. Ya, Gandarwa Wiyasa akhirnya tewas secara mengenaskan dengan wajah dan tubuh bolong penuh luka gigitan hewan kecil yang bentuknya seperti semut rangrang tersebut. Astaga, Gandarwa Wiyasa, pekik Dewi Arum yang langsung merubah dirinya menjadi sosok gadis berusia 20 tahunan lagi. Kemudian dia pun melesat lari dengan kecepatan tinggi karena ingin segera melepaskan ikatan tali yang mengikat jasad tubuh si Raja Monyet dari hutan sancang itu. Semoga aku tidak terlambat menolongmu, Gandarwa, keluh Dewi Arum dalam hatinya. Dewi Arum pun memakai ajian pelepas ikatan miliknya, akan tetapi ikatan tali itu jangankan bisa terlepas dari tubuh Gandarwa Wiyasa, berubah menjadi sedikit longgar pun tidak. Yang ada justru ikatan talinya malah semakin kencang mengikat jasad Gandarwa Wiyasa hingga meninggalkan luka memar membiru di beberapa bagian tubuhnya yang terikat. Kurang ajar, ini pasti ulah si Jaluk Keparat itu. Sepertinya dia marah besar karena Gandarwa Wiyasa sudah berkhianat menjadi pengikutku, bisik Dewi Arum dengan sangat geram. Ya, bagaimanapun Dewi Arum merasa berhutang budi pada sosok Gandarwa Wiyasa yang sudah membantunya, padahal tadinya Dewi Arum sempat hendak mengangkat Gandarwa Wiyasa menjadi muridnya karena dia bisa merasakan kalau sosok Raja Genderuwo itu sebenarnya berhati baik dan sebagai sosok yang tahu balas budi. Sayangnya kini Gandarwa Wiyasa harus meregang nyawa akibat dikirimi santet oleh Ki Jalu yang merasa kecewa atas pengkhianatan yang sudah dilakukannya. Tanpa terasa, air mata Dewi Arum pun berlinang. Tangan kanannya menutup kedua mata Gandarwa Wiyasa yang tewas dengan kedua mata membeliak. Jangan takut, Gandarwa Wiyasa. Aku pasti akan membalaskan kematianmu, ucap Dewi Arum seraya menyusut sisa butiran bening air mata yang tadi sempat jatuh di kedua pipinya dengan tangan kanannya. Kali ini aku tidak akan membiarkan kamu hidup, Jalu. Sudah terlalu banyak korban-korban tak berdosa yang sudah jatuh akibat ambisi dan juga kesombonganmu, sambung Dewi Arum seraya meninggalkan jasad sosok Gandarwa Wiyasa yang masih saja dikerubungi hewan kecil mirip semut rangrang. Bahkan jumlahnya makin lama semakin banyak. Mereka semua tiba-tiba saja keluar berhamburan dari dalam tanah dan terus mengerubungi tubuh besar sosok Gandarwa Wiyasa hingga menutupi tubuh besar Raja Genderuwo tersebut hingga tak terlihat lagi. Dewi Arum menatap sekilas ke arah jasad Gandarwa Wiyasa dengan hati pilu. Kemudian ia pun lalu berjalan dengan penuh amarah menuju ke empat sosok tanpa kepala yang masih saja berdiri dengan jumawa di hadapannya. Kali ini Dewi Arum sama sekali tidak merubah wujudnya menjadi sosok ular seperti tadi. Namun sorot matanya kali ini jauh lebih ganas, dengan nafsu ingin membunuh jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kematian Gandarwa Wiyasa yang begitu mengenaskan dan tragis sepertinya menjadi suntikan semangat baru untuk Dewi Arum, tepat ketika jarak Dewi Arum hanya tinggal 5 langkah lagi dengan 4 sosok tanpa kepala. Tanpa ampun, Dewi Arum langsung maju merangsek menyerang mereka dengan sebuah tombak yang tiba-tiba saja tergenggam di tangannya. Tombak tersebut awalnya tidak ada, bahkan tidak terlihat dipegang oleh Dewi Arum, namun segera dipanggil Dewi Arum lewat suitan. Kemudian tombak itu mendadak melesat dan langsung dipegang Dewi Arum dengan tangan kanannya. Pada awalnya
Keempat sosok tanpa kepala itu masih tetap menganggap remeh semua serangan yang begitu gencar dilancarkan oleh Dewi Arum. Hal itu wajar karena tadi sedahsyat apapun serangan yang dilancarkan oleh Dewi Arum tak membuat mereka mati berkat ilmu pasak jiwa yang mereka miliki. Ilmu pasak jiwa ini hampir mirip dengan ilmu rawa rontek. Namun bukan untuk golongan manusia, tapi ini versi untuk makhluk gaib. Bahkan ketika Dewi Arum dengan lincahnya memutar-mutar tombak yang dipegang dengan kedua tangannya, yang kemudian menghantam tubuh keempat sosok itu secara bergantian, mereka berempat kali ini tetap memasang badan seolah merendahkan, bahkan tidak berusaha untuk menghindari serangan bertubi-tubi dari Dewi Arum. Akibatnya sungguh fatal. Mereka berempat pun langsung jatuh terjengkang dengan kondisi tubuh hangus seolah seperti terbakar hingga meninggalkan aroma busuk yang cukup mengganggu indera penciuman Dewi Arum. Bahkan Dewi Arum pun refleks menutupi hidungnya karena tak kuat menahan bau yang berasal dari tubuh keempat sosok penjaga yang tubuhnya terbakar itu. Ki Jalu sempat kaget atas kekalahan keempat penjaga lapis 3 yang selama ini belum pernah ada yang bisa menembus apalagi menewaskan mereka. Padahal Ki Jalu baru saja bersuka cita atas kematian Gandarwa Wiyasa. Senyum penuh rasa puas yang tadi sempat mewarnai wajahnya kini berubah menjadi rasa kesal yang menggunung. Ya, kemarahan Ki Jalu kini sudah benar-benar berada pada puncaknya. Ibarat gunung meletus yang siap memuntahkan laharnya, terutama setelah ia mengenali senjata tombak yang kini dipakai oleh Dewi Arum untuk menghabisi keempat sosok tanpa kepala itu. Ya, itu adalah tombak sakti miliknya yang sempat hilang ketika ia bertarung pertama kali melawan Miftah. Dasar siluman ular pencuri. Rupanya Maneh yang sudah mencuri tongkat sakti senjata andalan Aing yang selama ini Aing cari-cari keberadaannya. Tidak akan Aing biarkan Maneh keluar dari tempat ini dengan nyawa yang masih menempel di badan Maneh. Tekad Ki Jalu sambil memegang erat pecut pemberian dari Turangga sang junjungan. Ya, Ki Jalu sudah benar-benar tidak sabar ingin segera menghabisi Dewi Arum yang bukan hanya dianggapnya sudah membuat Gandarwa Wiyasa berkhianat kepadanya, tapi Dewi Arum juga dianggap sudah lancang berani mencuri salah satu senjata andalan miliknya. Sementara itu, di tempat lain, siang itu Raffi, anak pertama dari mendiang Pak Jaya, tampak berjalan tergesa-gesa menuju ke rumah Pak Gopar. Saking tergesa-gesanya, ia sampai tak melihat jalan dan sempat terjatuh ke serimpet sendalnya sendiri. Wajah pemuda berusia 20 tahunan itu terlihat penuh rasa khawatir hingga mengetuk-ketuk pintu rumah Pak Gopar dengan tergesa-gesa. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Gopar. Tak lama kemudian, tubuh gemuk dan wajah ramah dari Pak Gopar pun muncul di balik pintu. Raut wajahnya menandakan rasa keheranan melihat kehadiran Raffi. Jang Raffi, tumben kesini. Ada apa Jang? Ayo atuh masuk, ngobrol di dalam aja. Tawar Pak Gopar dengan ramah mempersilakan Raffi untuk masuk. Raffi langsung duduk di kursi yang posisinya berhadap-hadapan dengan kursi yang diduduki oleh Pak Gopar. Namun nafasnya masih tersengal hingga Pak Gopar yang merasa tak tega segera mengangsurkan air mineral gelas yang ada di atas meja kepada pemuda yang kini tengah duduk berhadapan-hadapan dengannya itu. Tenang dulu atuh Jang Raffi, atur napas dalam-dalam. Ayo diminum dulu, kata Pak Gopar. Terima kasih Pak Gopar, saut Raffi seraya menusuk sedotan ke dalam air mineral gelas tersebut sebelum meminumnya. Alhamdulillah, ucapnya lega. Lalu Raffi pun di sini mulai menyampaikan maksud kedatangannya yang tiba-tiba itu ke Pak Gopar. Rupanya Raffi secara tidak sengaja mendengar kabar kalau Miftah dan kawan-kawan hendak mencari sebuah rumah kontrakan untuk tempat tinggal sementara Miftah bersama dengan Bu Jamila, juga dengan kedua rekannya dari kota yang sedang berliburan ke Pamengpek, yaitu Selin dan Nindi. Namun yang membuat Raffi kaget adalah saat ia tahu ada warga yang mengarahkan Miftah untuk mengontrak di rumah tua yang ada di perbatasan desa mereka.
Setahu Raffi, rumah tersebut sudah lama sekali ditinggalkan pemiliknya yang konon adalah seorang dukun sakti yang sangat ditakuti pada masanya. Dan menurut beberapa warga, rumah itu sama sekali tidak layak untuk ditempati manusia. Rumah itu sangat angker, Pak Gopar. Dulu saya waktu kecil mah pernah ngambil layang-layang yang nyangkut ke pohon jambu yang ada di depan rumah itu. Saya sempat dikejar-kejar sama sosok kakek-kakek berambut panjang, tapi badannya cebol, Pak, kata Raffi. Lalu masalahnya di mana Ijang Raffi? Ya kan Jang Miftah itu punya kelebihan sebagai anak indigo. Ya pasti Jang Miftah bisa mengatasi kalau yang urusannya sama masalah-masalah perantuan gitu, saut Pak Gopar dengan santai. Iya Pak, saya tahu. Tapi masalahnya kan nanti Bu Jamilah juga akan tinggal sementara di sana. Dan sudah pasti akan sering ditinggal-tinggal sama Miftah. Jawab Raffi mencoba menyampaikan pendapatnya. Pak Gopar manggut-manggut. Iya. Silakan teruskan Jang Rapi. Bapak ingin dengar dulu semua penjelasannya biar jadi lebih paham. Kata Pak Gopar mempersilakan Raffi melanjutkan ucapannya. Iya Pak, yang saya takutkan gimana kalau saat ditinggal sama Miftah nanti Bu Jamilah justru diganggu sama penghuni rumah tua itu. Apalagi kan kondisi mental dari Bu Jamilah masih belum stabil Pak. Kan bisa berabe urusannya kalau nanti Ki Jalu sampai tahu, tandas Raffi. Wajah Pak Gopar yang tadi sempat terlihat santai seolah tak ada beban, kini mulai berubah tegang. Diam-diam, Pak Gopar juga mulai membenarkan semua ucapan pemuda yang ada di hadapannya itu. Ya, benar juga. Baik, Jang Rapi. Sekarang Bapak mulai paham ini. Kasihan juga Jang Miftah ya kalau begitu. Mana dia juga bawa 2 orang temannya dari kota. Lebih baik sekarang kita pergi ke sana bersama warga sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan Jang Miftah, ajak Pak Gopar yang langsung beranjak dari tempat duduknya. Raffi mengangguk tanda menyetujui usulan dari Pak Gopar tersebut, kemudian ikut berjalan di belakang Pak Gopar yang sudah lebih dulu melangkah keluar rumah. Sementara itu, Miftah dan Nindi yang masih kaget dengan Selin yang sepertinya dirasuki sosok perempuan yang ada di dalam kaca rias kuno tadi, keduanya pun segera mengambil sikap waspada. Keluar kamu dari tubuh gadis ini, perintah Miftah. Iya, nggak ada kerjaan banget. Merasuki orang yang gak ganggu, timpal Nindi setengah membentak. Namun gertakan keduanya tidak membuat sosok perempuan yang merasuki tubuh Selin bergeming. Ia malah makin menjadi-jadi, membuat Selin jadi terus-terusan memainkan rambutnya sambil bersenandung. Miftah memandang ke arah Nindi. Itu senandungnya kok mirip sama Kawi yang suka dinyanyikan para sinden gak sih? Tanya Miftah ingin minta jawaban pendukung dari Nindi atas keraguannya. Iya ya, jangan-jangan sosok yang ngerasukin tubuh Selin ini dulunya seorang sinden ya Mif. Nindi balik bertanya. Bisa jadi, saut Miftah singkat. Rupanya Miftah sedang memutar otak bagaimana caranya agar ia bisa mengeluarkan sosok perempuan itu dari tubuh Selin tanpa harus menyakiti Selin. Kamu mau keluar nggak dari tubuh Selin? Kalau tidak, aku akan bakar kamu, ancam Miftah dengan wajah garang. Namun sosok perempuan yang tadi merasuki Selin bukannya takut, malah ia semakin kencang tertawa cekikikan. Suaranya seolah bergema di sentero kamar itu hingga memekakan telinga Miftah dan Nindi. Dan tanpa mereka berdua sadari, dari telinga dan juga hidung mereka tiba-tiba saja mengeluarkan darah segar. Miftah dan Nindi mencoba sekuat tenaga untuk bisa melawan energi negatif dan cukup gelap yang kini mencoba menyerang pertahanan mereka. Perkuat bacaan ayat kursi munin, perintah Miftah kepada Nindi dengan memakai bahasa telepati yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Ya, sebagai kaum indigo, mereka diberkahi salah satu kelebihan untuk bisa berkomunikasi lewat bahasa batin atau yang lebih sering dikenal dengan istilah telepati. Wah, dia nantangin kita tuh Mip. Kita hajar aja Mip, gak pakai lama, biar makhluk rendahan ini tahu rasa. Sungut Nindi yang memang kalau bicara suka ceplas-ceplos dan tak memiliki rasa takut sedikit pun. Miftah tak langsung menanggapi ucapan dari Nindi. Segenggam garam kasar yang barusan ia keluarkan dari dalam tas dan sudah ia bacakan surah-surah ruqyah sebelumnya, masih ia genggam dengan erat.
Dia tak bisa begitu saja melemparkan garam tersebut ke arah Selin, sedangkan Nindi yang sudah tidak sabaran pun mulai kesal melihat tingkah Miftah yang dinilainya terlalu banyak berpikir dan terlalu mempertimbangkan banyak hal. Kamu kelamaan mikir, Mip. Nanti sukmanya si Selin keburu dibawa sosok sialan ini baru nyesel loh. Sungut Nindi yang langsung merogoh saku celana jeansnya untuk mengambil tasbih pemberian Bu Cahaya ibunya. Konon, tasbih itu terbuat dari batang pohon tanaman Dewan Daru yang dipercaya oleh masyarakat Sunda bisa membuat takut para jin jahat dan sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehabis membaca basmalah, Nindi pun langsung melemparkan tasbih tersebut ke arah kepala Selin yang masih dirasuki. Terdengar pekikan kesakitan dari makhluk itu dari dalam tubuh Selin karena suara yang keluar bukanlah suara Selin. Itu balasan karena kamu tadi udah bikin telinga dan hidungku berdarah. Terima ini. Nindi kembali melemparkan tasbih kedua yang ia ambil dari dalam tas lempangnya. Nindi mengarahkannya ke badan Selin. Kembali pekikan kesakitan untuk kedua kalinya terdengar dari sosok yang diduga sosok sinden tersebut. Miftah yang pada awalnya hanya bengong, sekarang pun faham maksud dari Nindi. Rupanya Nindi ingin mengalihkan perhatian sosok itu dengan berkali-kali melemparinya dengan tasbih batang Dewan Daru itu agar Miftah bisa mengeluarkan sosok makhluk itu dari belakang, tepatnya dari punggung Selin. Ketika makhluk tersebut masih terus terpekik kesakitan, Miftah dengan lincahnya segera melompat ke belakang tubuh Selin, lalu ia menempelkan tangan kanannya ke punggung Selin sementara tangan kirinya memegangi ubun-ubun Selin. Miftah pun lalu membacakan surat-surat ruqyah yang pernah dipelajarinya dulu dari sang kakek. Dari tadi kek, biar tangan aku nggak pegel ngelemparin sosok nenek peot itu pakai tasbih. Sungut Nindi dengan wajah sebal ke arah Miftah. Rupanya ketika sosok perempuan itu terpekik kesakitan akibat lemparan tasbih dari Nindi, dia sempat melihat samar-samar kalau sosok asli perempuan itu adalah seorang nenek-nenek. Makanya Nindi berani berkata nenek peot kepada sosok yang merasuki Selin. Akan tetapi Miftah sepertinya agak kewalahan untuk menarik paksa sosok tersebut lewat punggung Selin. Sepertinya Miftah masih kalah tenaga, sementara dia sendiri tahu Selin belum berpengalaman untuk urusan tarik-menarik sosok tak kasat mata yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Kenapa, Jang? Susah ya mengeluarkan saya dari tubuh gadis ini. Kasihan Jang. Ledek suara sosok yang ada di dalam tubuh Selin, dan kali ini yang keluar adalah suara seorang nenek-nenek yang tertawa terkekeh-kekeh seolah mengejek Miftah. Di saat Miftah pura-pura tidak mendengar, malah justru Nindilah yang menjadi naik darah. Ia merasa tidak terima jika sahabatnya itu dijadikan bahan lelucon, sosok makhluk tak kasat mata yang derajatnya jauh di bawah manusia. Nenek peot, diem. Suara ketawamu itu sama sekali nggak enak didengar. Sumbang, kayak suara kaleng kosong dipukulin. Ledek Nindi membalas ledekan sosok nenek-nenek itu. Di luar dugaan, usaha Nindi berhasil membuat sosok nenek-nenek itu berhenti menertawakan Miftah. Dalam hatinya Nindi bergumam, Alhamdulillah, syukur nenek peot ini akhirnya mingkem juga. Mudah-mudahan Miftah bisa segera mengeluarkannya dari tubuh Selin. Gumam Nindi penuh harap, dan tanpa sepengetahuan Miftah, Nindi diam-diam memanggil seseorang lewat telepati. Maaf Mip, bukannya aku meragukan kemampuanmu ya, tapi ya ini sekedar buat jaga-jaga agar kamu tidak sampai celaka, batin Nindi yang kemudian segera memejamkan matanya sejenak. Sedangkan Miftah meskipun hatinya kesal dan gondok luar biasa, namun lebih memilih untuk tidak menanggapi ucapan makhluk itu. Ia takut jika nanti konsentrasinya akan terpecah. Ia terus berusaha fokus membacakan ayat-ayat ruqyah hingga pada satu kesempatan usahanya pun mulai membuahkan hasil. Bagian dari kepala sosok nenek-nenek sinden itu sudah berhasil ia tarik sedikit, namun tenaga Miftah masih belum bisa maksimal untuk menarik keseluruhan sosok halus nenek-nenek tersebut. Keringat dingin mulai mengucur membasahi tubuh Miftah.
Energi murninya mulai terkuras sedikit demi sedikit, sementara sosok nenek-nenek itu tak kunjung berhasil ia keluarkan dari punggung Selin. Ah, celaka kalau begini terus mah. Energi murniku akan makin banyak yang tersedot dan nenek peot ini malah yang bakalan makin kuat, gerutu Miftah. Rasa cemas mulai terpahat di wajah orientalnya. Sudahlah Jang, jangan so hebat. Kamu ini masih belum bisa mengalahkan aku. Sana, lebih baik kamu pulang dan cuci kaki lalu tidur. Biarkan saja gadis ini di sini menjadi temanku. Terdengar suara sosok nenek-nenek itu kembali meledek dan meremehkan kemampuan Miftah. Sampai akhirnya, sebuah suara yang sangat dikenal Miftah dan Nindi tiba-tiba terdengar membentak sosok nenek-nenek yang masih bersemayam di dalam tubuh Selin. Dasar kamu, nenek-nenek bau tanah. Bukannya tobat, malah masih saja suka berbuat jahat. Biarkan aku saja yang memberikan dia pelajaran. Dan Miftah, seru sosok perempuan yang baru saja datang itu, yang tanpa menunggu jawaban dari Miftah langsung melesat terbang menuju ke atas ubun-ubun Selin. Ya ini Mas Ayu, seru Miftah hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya, kini di hadapannya sudah berdiri seorang perempuan berpakaian ala adat Bali dengan ciri khas ada sekuntum bunga kamboja menyelip di telinganya. Sedangkan Nindi hanya mesem-mesem saat Miftah mengalihkan pandangannya ke arahnya. Kini Miftah tahu kalau tadi Nindilah yang sengaja memanggil sosok penjaganya itu untuk membantu Miftah. Silakan minggir dulu Bli Miftah, biar nenek peot yang keras kepala ini aku habisi sekalian, ucap Nyai Nimas Ayu yang sepertinya ikut geram karena tadi lewat telepati Nindi sempat bercerita kalau sosok nenek-nenek itu berkali-kali sudah meledek dia dan juga Miftah. Miftah pun langsung menyingkir. Ia membiarkan Nyai Nimas Ayu membantunya. Nindi yang merasa kasihan melihat Miftah yang terlihat kelelahan akibat terlalu banyak terkuras energinya, segera menyerahkan sebotol air minum yang dibawanya. Miftah pun langsung meraih botol minuman itu dan menenggaknya sampai habis. Makasih ya Nin, kata Miftah seraya menyerahkan kembali botol berisikan air minum itu ke Nindi. Sambil tersenyum, Nindi pun kembali memasukkan botol minum tersebut ke dalam tasnya. Sementara itu, hanya dalam satu kali lompatan, Nyai Nimas Ayu sudah berdiri kayang tepat di atas ubun-ubun kepala Selin. Telunjuk tangan kanannya diarahkan tepat ke ubun-ubun kepala Selin. Kemudian, ia pun membuat gerakan berputar-putar seperti sedang memutarkan gangsing. Tiba-tiba saja asap keluar mengepul dari ubun-ubun kepala Selin. Lalu terlihat ada bayangan halus yang sedikit demi sedikit mulai keluar, diiringi dengan suara teriakan kesakitan dari sosok nenek-nenek itu yang sepertinya tetap menolak untuk keluar dari tubuh Selin. Keluar kau. Apa kau tak sadar? Semakin lama sosokmu berada di dalam tubuh gadis ini, dia akan semakin tersiksa dirasuki oleh sosok busukmu itu, bentak Nyai Nimas Ayu. Hajar aja Nyai, Tuman, biar berkurang satu sosok sampah di rumah tua ini, teriak Nindi mencoba menghasut Nyai Nimas Ayu. Ampun, tolong jangan bunuh aku. Aku hanya disuruh oleh tuanku untuk masuk ke dalam tubuh gadis ini karena auranya begitu wangi. Terdengar suara sosok nenek-nenek itu memohon mengiba kepada Nyai Nimas Ayu agar jangan sampai dihabisi. Tuanmu? Siapa tuanmu itu? Tanya Nyai Nimas Ayu dengan suara keras. Aku tidak berani bilang. Aku takut nanti tuanku akan menghukumku, sahut sosok nenek-nenek itu dengan suara yang bergetar seperti ketakutan. Baik, bila itu memang maumu. Nyai Nimas Ayu yang sudah habis kesabarannya itu sedari tadi mencoba membujuk sosok nenek tua itu. Akhirnya ia menarik paksa sosoknya dari tubuh Selin. Dalam satu tarikan dengan energi yang tersalur sepenuhnya ke arah telunjuk tangan kanannya, sosok nenek-nenek itu pun akhirnya berhasil ditarik keluar oleh Nyai Nimas Ayu. Saat itulah tubuh Selin pun tiba-tiba saja ambruk. Ya, Selin jatuh pingsan.
Nyai Mas Ayu yang sudah menduga jika Selin akan jatuh pingsan dengan sigap segera menyambut tubuh Selin agar jangan sampai jatuh terbanting ke lantai. Kalau tidak, hal itu akan membuat Selin jatuh dengan kepala pecah kalau dibiarkan. Akan tetapi, kelengahan dari Nyai Mas Ayu itu malah dimanfaatkan oleh sosok nenek-nenek itu untuk melarikan diri. Ia spontan hendak terbang menembus tembok yang ada di depannya. Beruntung, Nindi dan Miftah sempat melihatnya. Mereka berdua pun langsung menghadang. Mau kabur kemana? Mau kabur kemana nenek-nenek peot? Tanya Nindi sambil berkacak pinggang. Sebelum kabur, rasakan dulu semburan garam kasar ini ya Nek. Sekali aja, kata Miftah dengan nada bicara sengaja mengejek kepada sosok itu seraya menunjuk ke arah segenggam garam kasar yang kini sudah berada di telapak tangan kanannya. Sosok nenek-nenek itu langsung beringsut mundur. Ia sedikit gentar karena ia tahu bahwa garam kasar yang ada di dalam genggaman tangan Miftah itu sudah dibacakan ayat kursi dan surat-surat lain dalam Al-Quran yang sangat ditakutinya. Sial, aku jadi gagal untuk kabur gara-gara dua bocah ingusan ini, sungut sosok nenek-nenek itu. Miftah langsung melemparkan garam kasar yang ada dalam genggaman tangannya itu ke arah tubuh sosok nenek-nenek yang tadi sudah keluar dari tubuh Selin. Suara lolongan kesakitan langsung terdengar menggigitkan bulu kuduk. Sampai di situ, Nindi juga tidak mau kalah. Ia ikut melemparkan tasbih batang Dewan Daru miliknya ke arah wajah sosok itu. Kemudian terdengarlah suara ledakan kecil. Efeknya sungguh mengerikan. Tubuh sosok nenek-nenek itu pun meledak dan pecah berkeping-keping seperti sebuah benda yang hancur terkena ledakan. Namun tiba-tiba ada dua tangan panjang yang tidak terlihat tiba-tiba saja menjambak rambut Nindi dan Miftah dari arah belakang lalu menyeret tubuh mereka berdua. Akibatnya kedua remaja indigo itu pun meringis kesakitan. Berani-beraninya kalian menghabisi anak buahku, ha? Sebuah suara yang asing tiba-tiba saja membentak Miftah dan Nindi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Ki Jalu dan Miftah selalu saja membuat penasaran, dan di episode kali ini akhirnya sosok Gandarwa Wiyasa atau Raja Genderuwo dari hutan Sancang meregang nyawanya harus tewas di tangan mantan junjungannya yaitu Ki Jalu, tewas secara mengenaskan. Di sini Gandarwa Wiyasa ingin membantu sosok Dewi Arum ya, yang ingin membalaskan dendamnya. Jadi sama-sama dendam sih sebenarnya sama Ki Jalu. Siapapun pasti kesel deh sama Ki Jalu. Dan ternyata tongkat Kaboa, tongkat sakti milik Ki Jalu itu sekarang berada di tangan Dewi Arum, yang mana tongkat Kaboanya ini terlepas sewaktu pertarungan antara Ki Jalu dengan Miftah ya. Jadi ternyata tongkat itu berhasil diamankan oleh Dewi Arum, yaitu siluman ular ya, siluman ular yang mana merupakan guru dari Ki Jalu dan juga mantan kekasihnya nih. Luar biasa. Dan Miftah semakin gak sabar sih ya, ingin melihat Miftah, Nindi maupun Selin ya, trio ini menghancurkan Ki Jalu, makin gak sabaran nih. Untuk saat ini masih berkutat dalam rumah kontrakan ya, teror di rumah kontrakan. Dan semakin seru aja kisahnya. Untuk Bu Neneng jangan lama-lama ya, untuk kisah selanjutnya yang pasti teman-teman udah pada nunggu nih. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Sekali lagi di sini kami tegaskan, kami selalu memvariasikan ya, selalu memberikan warna lain karena horor memang banyak sekali genrenya. Kami juga paham teman-teman ada yang suka genre horor action, ada yang suka genre horor yang lain. Jadi kami mencoba memvariasikannya terus demi kenyamanan teman-teman semua. Intinya kami hadir untuk menghibur teman-teman semua pecinta penikmat horor misteri. Silakan, mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain, punya komentar lain terkait kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan bisa di-share juga dong link videonya ke teman-teman yang lain agar teman-teman ataupun saudara-saudara juga bisa ikut terhibur ya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya
Dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga harus teman-teman klik supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman saudara-saudaranya atau teman-temannya atau lingkungan sekitar ya. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati lagi sama teman-teman yang lain. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.